Oke rekan-rekan, biasanya hari ini kita akan jalan-jalan di Bandara Soekarno-Hatta. Pertama kita akan jalan-jalan naik Kalayang ya, atau kereta api layang. Nanti kita akan lanjutkan ke bagian dalam atau bagian apron ya. Jadi simak terus perjalanan kita. Jangan lupa like and comment, subscribe ya teman-teman, rekan-rekan semuanya, saudara-saudara biasanya. Nah, untuk naik kereta api layang, kita setelah dari terminal bandara, baik terminal 1, terminal 2 maupun terminal 3, kita bisa langsung menuju ke pintu keluar. Kemudian nanti di situ ada banyak sekali papan petunjuk ke arah Kalayang gitu ya. Atau nanti tanya di satpam atau security atau petugas, nanti akan ditunjukkan. Nah, Kalayang ini melayani perjalanan Anda ke Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3 ya, juga stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Nah, untuk naik Kalayang ini Anda tidak perlu membeli tiket apapun atau membayar berapapun karena sudah disediakan gratis dari pengelola bandara, mengingat jarak antar terminal 1, 2, dan 3 itu sangat jauh ya. Kalau ditempuh dengan jalan kaki, wow, capek sekali. Kalau naik mobil lumayan ya. Tapi kalau naik Kalayang, nah ini kita mesti nunggu di ruang tunggu sekitar paling lama 15 menit. Kemudian kita tinggal menunggu di lokasi ke arah mana. Itu di situ sudah ada jadwalnya, sudah ada petunjuknya, dan kita nunggu sampai pintunya membuka seperti ini. Kemudian kita tinggal pilih, bebas tempat duduknya, silakan pilih yang paling nyaman. Mau berdiri juga boleh karena sangat cepat ya. Jadi tidak sampai 10 menit kita sudah sampai ke terminal berikutnya. Nah, kita cari posisi, cari tempat duduk, atau mau gelantungan juga boleh. Nah, jangan lupa diutamakan untuk lansia maupun ibu hamil ataupun anak-anak, nanti silakan dikasih tempat duduk aja ya. Kalau Anda merasa masih muda, masih kuat, nah silakan diberikan kepada yang lebih kebutuhan ya. Jadi prioritasnya mereka itu tadi. Nah, perjalanan kita tidak lama di dalam kereta, jadi sambil buka WhatsApp, sambil menikmati pemandangan kota Jakarta, tepatnya di sekitar bandara ya. Kita tidak bisa ngelihat jauh soalnya. Nah, kita juga bisa duduk atau milih berdiri di belakang masinis persis ya, beda dengan kereta api jarak jauh. Kalau Kalayang ini mode powernya adalah menggunakan listrik, dan masinisnya atau pengemudinya bisa langsung satu gerbong dengan kita. Jadi saya ini duduk atau bisa berdiri juga langsung di belakangnya masinis sambil melihat masinisnya mengoperasikan Skytrain alias Kalayang tadi. Nah, Anda bisa muter-muter di sini, muter-muter terminal 1, 2, 3, atau balik lagi ke terminal 2, terminal 1, naik lagi juga boleh sampai bosen. Semuanya gratis gitu ya. Silakan digunakan fasilitas ini. Nah, ini adalah stasiun kereta bandara. Nanti Anda bisa nyambung ke KRL maupun ke tempat-tempat lain menggunakan kereta yang lain ya. Kalau Skytrain ini
khusus untuk area bandara saja. Nah, ini adalah proses penumpang masuk ke kereta. Jadi nanti kalau Anda keluar nanti akan didahulukan penumpang yang keluar, kemudian nanti penumpang yang masuk nanti akan gantian gitu ya. Jadi tetap bersabar ketika mengantri masuk maupun keluar. Pintu kereta akan menutup secara otomatis dan ada peringatan seperti ini. Nah, jadi Anda nggak perlu nutupin pintu ya, seperti di kereta jarak jauh. Nanti pintu kereta akan nutup sendiri, kemudian masinis akan ngebel gitu ya, ngasih sinyal, baru kereta akan berangkat seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Ya, Bandara Soekarno-Hatta ini cukup luas saudara-saudara, jadi harap diperhatikan jamnya, jadi jangan terlalu ngambil pesawat transit yang mepet. Minimal kita ngambilnya selisih yang 1 jam atau 2 jam gitu ya, supaya kalau pindah terminal ini masih bisa terkejar. Nah, ini saya sudah sampai di Terminal 2 dan kita akan bersiap-siap untuk turun dari Skytrain. Nah, itulah tadi pengalaman saya bagikan ke teman-teman semua, ke saudara-saudaraku. Barangkali ada yang membutuhkan informasi tentang Kalayang, kemudian tinggal keluar dari kereta dan menuju ke terminal yang kita tuju, mau pintu keberangkatan ataupun pintu kedatangan. Kemudian ini adalah suasana di dalam terminal, tapi sudah masuk ke apron ya. Jadi ini saya setelah boarding kemudian dipanggil mau masuk pesawat, ternyata pesawatnya parkirnya di tengah ya, tidak langsung nempel ke garba itu ya, atau belalai gajah, jadi tidak nempel dengan ruang tunggu pesawat tapi agak ke tengah. Jadi kami penumpang dibawa menggunakan bis ya, bisnya juga sama kayak tadi, gratis karena ini fasilitas dari maskapai untuk mengantarkan penumpang dari ruang tunggu ke pesawat yang mungkin parkirnya di tengah ya, mungkin karena saking banyaknya jadwal penerbangan ya, tidak kebagian tempat parkir di dalam atau di area terminal ya, tapi agak di tengah, jadi dihantarkan. Tempat duduk juga tidak terlalu banyak seperti di Skytrain tadi, lebih banyak yang berdiri. Nah, kemudian ini proses masuk ke dalam pesawat. Nah, nanti kalau pengalaman naik pesawat mungkin di lain waktu bisa saya sampaikan ke rekan-rekan semua. Nah, itu bisnya ya, bisnya cukup besar, bisa menampung sekitar 50 orang. Kalau dipepet-pepet gitu ya sambil berdiri bisa sampai 60 orang. Nah, ini suasana bis yang lain, ini dari maskapai yang lain ketika menjemput dari kedatangan ke pintu keluar ya. Jadi model bisnya seperti itu, mirip-mirip ya, mengingat area Bandara Soekarno-Hatta ini cukup luas, maka disediakan bis-bis besar bahkan sampai kereta api ya untuk mengangkut para
penumpang atau calon penumpang ya, kereta api layang, kalayang, kereta layang gitu ya. Ya, kami tidak kebagian belalai gajah yang seperti itu, jadi mau nggak mau harus naik bis atau pakai shuttle ya. Nah, itulah pengalaman saya yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua, bagaimana perjalanan di Bandara Soekarno-Hatta yang cukup sibuk dan cukup luas. Jadi mohon disediakan waktu yang cukup longgar, tidak mepet ya, supaya perjalanannya menjadi nyaman, kita bisa istirahat di sela-sela perjalanan dan tidak terburu-buru, terutama untuk yang pindah pesawat. Nah, ini proses naik pesawat kurang lebihnya sama seperti tadi ya. Ya, cuman ini tidak dari belalai tadi atau garbarata, tapi ini langsung dari apron. Oke, begitu dulu teman-teman, saudaraku. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komennya. Saya tunggu untuk perbaikan video-video selanjutnya.